Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Leni Isnaini dari kelas komputerisasi akuntansi pagi. Dan di video kali ini, saya akan membahas tentang penarikan kembali modal saham. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas UAS dari mata kuliah akuntansi keuangan 2. Sebelum kita membahas tentang penarikan modal saham, kalian harus tahu apa itu saham terlebih dahulu. Saham adalah suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Artinya, saat seseorang memutuskan membeli saham, maka sebenarnya orang tersebut sudah membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan yang dibelinya, dan orang tersebut mempunyai hak atas suatu aset dan juga pendapatan yang diperoleh dari perusahaan tersebut sesuai dengan porsi saham yang dibelinya. Dan apa sih penarikan kembali modal saham itu, atau yang sering disebut stock reacquisition? Salah satu transaksi modal atau ekuitas adalah penarikan kembali saham yang beredar. Bila sifat penarikan saham tersebut adalah sementara, maka saham tersebut disebut treasury stock. Treasury stock dapat pula berasal dari donasi atau sebagian pelunasan dari suatu klaim. Contohnya seperti ini. PTX menjual saham ke publik melalui pasar modal. Ternyata PTX melakukan penarikan kembali saham-saham yang sudah beredar. Atau mungkin stoknya biasanya berkaitan dengan saham-saham yang sifatnya tertutup. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu saham tertutup? Berbicara tentang saham bersifat tertutup, biasanya berkaitan dengan PT tertutup. PT tertutup adalah PT yang saham-sahamnya hanya dapat dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Biasanya terbatas di kalangan keluarga sendiri. Saham-saham tersebut tidak diperjualbelikan di pasar modal atau di bursa. Penarikan modal saham bukannya tanpa alasan. Berikut ini adalah beberapa alasan ditariknya untuk sementara saham yang beredar. Yang pertama, agar tersedia jumlah lembar saham yang cukup untuk ditularkan dengan obligasi yang terkonversi atau convertible bonds, dan untuk menaikkan harga pasar saham atau pendapatan per lembar saham. Jadi jumlah lembar saham yang dimiliki mungkin tidak cukup, sehingga perlu dilakukan penarikan sebagian saham yang digunakan untuk menutup, yang dimana di sini menggunakan obligasi atau surat hutang. Bisa juga untuk menaikkan harga saham. Ketika dilakukan penarikan, biasanya harga saham cenderung lebih tinggi atau naik. Jadi, pendapatan per lembar saham juga ikut naik. Yang kedua, treasury stock dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban perusahaan. Namun, treasury stock tidak dapat dianggap sebagai aktiva lainnya. Jadi, penarikan sementara saham yang beredar nantinya bisa digunakan untuk melakukan pembayaran atau pelunasan hutang-hutang yang dimiliki perusahaan. Tetapi di sini, treasury stock bukan sebagai aktiva. Selanjutnya, treasury stock akan berfungsi sebagai pengurang hak-hak pemilik. Dalam praktek, kadang-kadang treasury stock diperletakkan sebagai aktiva lain-lain. Jadi, dalam konteks yang sebenarnya, jika kita berbicara tentang saham, saham merupakan modal yang dimiliki. Tapi, ketika saham-saham ditarik sementara atau treasury stock, tentunya akan mengurangi akan hak-hak pemilik. Sehingga di situ dalam prakteknya diakui sebagai aktiva lain-lain untuk kekayaan lain-lain. Selanjutnya, kita ke pencatatan penarikan kembali modal saham. Pencatatan penarikan kembali modal saham ada 3 tahap. Yang pertama, hal yang harus dilakukan adalah perkiraan modal saham di debat sebesar nominal saham yang dibeli. Yang kedua, aigo dan disaigo saham yang dibeli dikeluarkan dari pembukuan. Dan yang terakhir, selisih harga beli dengan harga pada saat penempatan, atau nominal ditambah aigo atau nominal dikurangi disaigo, dicatat sebagai berikut. Yang pertama, pada debat, saldo laba tak dibagi apabila harga beli lebih besar dari harga jual. Kemudian pada kredit,
modal disetor kembali apabila harga beli lebih kecil daripada harga jual. Jadi, ada dua kemungkinan ya, berkaitan dengan pencatatan atas penarikan kembali modal saham. Jadi, modal saham yang memang tadinya dicatat pada sisi kredit, ini nanti proses pencatatan dalam konteks penarikan modal kembali, modal saham dicatat dalam sisi debit, di mana yang dicatat adalah sebesar nominal saham yang dibeli. Dan buat kalian yang lupa, oh iya, ini salah ketik, harusnya itu Agio dan Disagio, bukan Aigo dan Disaigo. Maaf ya teman-teman. Dan mari kita lanjut. Agio obligasi adalah selisih harga beli obligasi di atas nilai nominal, dan Disagio obligasi adalah selisih harga beli obligasi di bawah nilai nominal. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya akan memberikan contoh tentang penarikan kembali modal saham. Kita langsung ke ilustrasi. Ditempatkan per kas 600 lembar saham dengan harga 10.000 dan nominal per lembar dengan kurs 103%. Berarti ini kurs harga jualnya lebih besar daripada nilai nominal, yaitu lebih besar 3% persentasenya. Nah, kemudian ditarik kembali 75 lembar yang telah ditempatkan dengan kurs 105%. Kalian bisa lihat, berarti di sini ketika 600 lembar saham ditempatkan atau dijual, nominal sahamnya adalah 10.000 dan dijual dengan kurs 103%. Berarti di sini ada Aigo saham. Kemudian, sebanyak 75 lembar saham yang telah ditempatkan dari 600 lembar saham itu ditarik kembali. Penarikannya di sini dengan kurs 105%. Kan kalian masih ingat tadi kalau kenaikan yaitu Agio saham. Kemudian di sini pada tahap selanjutnya ditarik kembali sebesar 25 lembar yang telah ditempatkan dengan kursnya adalah 102%. Nah, kalian bisa lihat penarikan kedua, harga belinya, kursnya lebih rendah dari harga jual. Lalu, selanjutnya yang kita bahas adalah bagaimana melakukan pencatatan atas transaksi tersebut, yaitu pencatatan kembali atas penarikan modal saham. Mari kita bahas. Jadi di sini adalah jurnal saat penjualan modal saham. Tadi banyaknya modal yang ditempatkan adalah sebanyak 600 lembar. Sedangkan di situ harga per lembar sahamnya atau nominal per lembar sahamnya adalah 10.000. Jadi modal saham sama artinya 6 juta. Dan tetapi di sini pada saat penempatan kursnya adalah 103%. Maka di sini kita mencatat saat penjualan saham, jadi kas sebesar 6.180.000. Modal saham 6 juta dan Aigo saham sebesar 180.000. Kemudian untuk jurnal saat penarikan kembali pada penarikan yang pertama, ini adalah modal saham, Aigo saham, dan saldo laba tak dibagi pada kas. Kita lihat pada keterangan, harga beli sama dengan 105% dikali 750.000. Dari mana 750? 750 adalah jurnal lembar saham yang ditarik sebanyak 75 lembar dikalikan dengan nilai nominalnya adalah 10.000, atau bisa kita sebut dengan modal saham yaitu 750.000. Lalu kemudian Aigo saham. Di sini yang ditarik adalah 75 lembar dari 600 lembar saham. Jadi 75 per 600 lembar saham dikali 180 dan didapatkan hasil 22.500. Ini merupakan Agio saham tersebut.
sehingga nanti kita dapat dijumlahkan dan mendapatkan hasil 772.500. Ini adalah penjumlahan dari modal saham ditambah dengan agio modal saham. Dan di awal kita sudah mendapatkan harga beli adalah 787.500. Lalu kita kurangkan dengan 772.500 dan kita akan mendapatkan hasil 15.000. 15.000 tersebut merupakan saldo laba yang tak dibagi. Sampai sini apakah sudah jelas bagaimana pencatatannya? Kalau kalian belum jelas, saya akan menjelaskan pada penarikan yang kedua. Mari kita simak. Tadi pada jurnal penarikan yang pertama, di mana harga belinya itu kursnya 105 atau lebih besar dari harga penempatan. Selanjutnya, untuk penarikan yang kedua sebanyak 25 lembar. Maka di sini nominal saham yang dibeli adalah 25 dikali 10.000. Jadi 250.000. Kemudian agio dari modal sahamnya adalah karena yang ditarik 25 lembar dari 600, jadinya 25 per 600 dikali agio saham tadi yang pertama 180 dan didapatkan hasil 7.500. Sehingga di situ diperoleh 257.500 dan harga belinya adalah 102 dikali 250. Jadi modal saham yang disetor adalah 2.500. Di sini kasusnya berbeda dengan penarikan modal saham yang pertama, di mana pada penarikan yang pertama untuk harga belinya kursnya adalah 105% atau kursnya di sini lebih besar daripada harga jual. Harga jualnya adalah tadi 103. Sedangkan pada kasus yang kedua ini kursnya harga belinya adalah 102 atau lebih rendah dari harga jual atau penempatannya. Jadi begitulah gambaran dari pencatatan yang berkaitan dengan penarikan kembali modal saham. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bermanfaat bagi kalian semua, dan juga semoga kalian paham atas apa yang sudah saya jelaskan. Oke, kita sudah berada di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa kirim ke email yang ada di layar. Dan juga saya berterima kasih kepada Sligo yang sudah menyediakan template PPT yang menarik untuk presentasi. Wassalamualaikum.